di Kabupaten Thornville. Itu ada sebuah tradisi di mana tiap suku di sana itu bakal milih satu wanita terkuat di sukunya buat jadi kandidat Valkyrie. Ya Valkyrie ini tuh tugasnya ngejaga kedamaian di Thornville. Jadi ansip lah gampangannya. Terus mereka ini juga punya tanggung jawab buat ngebawa para pahlawan yang gugur ke Valhalla. Kayak tempat peristirahatan terakhir mereka gitulah. Ya banyak banget cewek di Thornville ini yang pengen jadi Valkyrie. Soalnya ya mereka ini bakal bisa ngenaikin kehormatan sukunya. Mengingat Valkyrie ini dihormati dan dipuja banget sama warga Thornville. Tapi ya di sisi lain, jadi Valkyrie ini juga butuh pengorbanan gede. Jadi para Valkyrie ini harus ngededikasiin hidupnya buat jadi hansip Thornville. Jaga ngeronda 24 jam non-stop tiap hari tiap malam. Lihat kantung mataku ini. Kantung mataku punya kantung mata. Terus mereka ini juga nggak boleh nikah atau bunting punya anak gitu. Ya wis hidup mati Thornville lah. Nah di Thornville ini hiduplah Freya. Beda blok Freya. Nah berbeda sama cewek yang lain, dimana yang lainnya ini ngebet banget buat jadi Valkyrie biar bisa ngebanggain sukunya. Si Freya ini skip. Ya alasan dia ini nggak mau jadi Valkyrie, dia ini ngerasa tanggung jawab jadi seorang Valkyrie ini tuh terlalu berat buat dia. Oh, mending turu. Nah terus si Freya ini punya kakak, namanya itu si Skuld. Ya dibanding sama si Freya, si Skuld ini jauh lebih pinter, kuat, berani, dan sangar. Dan mantap. Ya dia ini punya tekad yang gede buat jadi seorang Valkyrie. Anjay. Nah suatu ketika pendeta tertinggi di Martis Shrine ini ngeramal kalau suatu saat bakal ada seorang perempuan dari sukunya si Freya ini bakal ngebikin sejarah besar di Thornville. Nah orang-orang di Thornville ini percaya kalau orang yang diramalin itu ya si Skuld ini, mbaknya si Freya. Dan karena itu si Skuld ini jadi makin semangat buat berlatih pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam. Dan dia ini berusaha yang terbaik buat Thornville. Nah, gak kayak mbaknya yang berjuang mati-matian gila-gilaan, si Freya ini nyantuy, sebat. Ya, si Freya ini mikir kalau selama ada si Skuld ini, dia ini bakal hidup bahagia selamanya. Tapi yang ngeliat kelakuan malas si Freya ini, si Skuld ini ngamuk. Blok! Ya, si Skuld ini selalu ngeceramai si Freya. Terus dia ini juga ngeyakinin si Freya kalau sebenarnya wanita yang ada di ramalan itu sebenarnya si Freya, bukan si Skuld. Mang ya. Nah sampai suatu ketika pas si Freya ini umur 12 tahun, si Skuld ini dipanggil sama pendeta tertinggi di Martis Shrine buat ngelakuin ujian di sana. Jadinya si Skuld ini harus ninggalin suku dan tanah kelahirannya buat ngecapai impiannya buat jadi pemimpin Valkyrie. Dan 2 tahun berlalu, si Freya ini kangen sama si Skuld, yang akhirnya itu ngebikin si Freya ini diam-diam minggat ninggalin sukunya buat pergi ke Martis Shrine buat ketemu sama si Skuld. Nah pas di Martis Shrine, dia ini langsung nyelinap masuk. Terus pas dia ini ngeliat aula, dia ini ngeliat sebuah benda bercahaya melayang di atas altar Martis Shrine. Apaan tuh? Terus benda melayang itu kayak narik perhatiannya si Freya gitu. Dan secara nggak sadar si Freya ini perlahan ngedeketi benda percaya itu. Nah yang Freya nggak tahu, benda itu sebenarnya adalah Herb Aurora, sebuah pecahan Twilight Orb yang merupakan peninggalan kuno yang dijaga di Thornville selama ratusan tahun. Ya intinya sakral banget lah. Terus pas si Freya ini megang Herb Aurora itu, tiba-tiba energi di dalam Herb Aurora itu jadi nggak terkendali. Nah para pendeta sama para Valkyrie yang ada di sekitaran Martis Shrine ini ngerasain hal itu, dan mereka ini pada langsung nyamperin. Hey, Italian man. Huh? What is going on here? Ya para pendeta ini kaget, panik ngeliat kejadian itu. Ya soalnya mereka ini tahu kalau misal Herb Aurora ini sampai meledak, itu bakal bisa ngeratain Kabupaten Thornville. Tamat. Nah salah satu cara buat ngehentiin Herb Aurora ini, mereka ini harus masuk ke medan energi Herb Aurora buat ngenahan pertumbuhan energinya. Ya intinya numbalin satu orang gitulah. Nah pas si Freya ini terdiam, speechless ngeliat kejadian itu, tiba-tiba muncullah Do this all day. kutu blok. Tiba-tiba muncul si Skuld dari sekumpulan Valkyrie. Terus dia ini ngasih perisai sama pedangnya ke si Freya. Dan tadagay! Si Skuld ini masuk ke medan energi Aurora buat ngenahan pertumbuhan energinya. Amatukan! Ketika muncul cahaya yang silau, dan bencana itu pun berhenti. Tapi setelah kejadian itu, si Skuld sama Herb Aurora ini ngilang. Ya si Freya ini nangis. Dia ini terus-terusan nyalain dirinya sendiri. Lalu seorang pendeta tertua ini ngedeketin si Freya dan ngomong, kakakmu selalu punya harapan tinggi padamu, Freya. Dia percaya kalau kau adalah yang terpilih. Dia yakin kalau kau bisa memimpin Thornville seperti yang diramalkan. Anjay,
Akhirnya si Freya ini ngangkat pedang sama perisainya si Skull. Dan dia ini bertekad buat nerusin perjuangan kakaknya, buat ngewujudin harapannya. Anjay. Dia ini latihan terus-terusan, pagi, siang, malam, senja, biar dia ini bisa jadi lebih kuat. Terus di sisi lain, dia ini juga berusaha buat nyari jawaban tentang si Skull dan Nerf Aurora. Dan waktu pun berlalu. Pas si Freya ini umur 20 tahun, dia ini udah gede. Terus dia ini balik lagi ke Martyr Shrine buat ngelakuin ujian terakhir. Dan dia ini pun berhasil buat jadi salah satu Valkyrie terhebat di Northern Vale. Anjay. Nah, sejak saat itu, dia ini keliling Northern Vale buat ngebantu nyelesain masalah-masalah yang ada di sana. Sampai suatu ketika, dia ini dengar sebuah konflik yang ada di Kecamatan Frozen Sea. Peperangan Franco dan Ben berebutan Nerf Aurora. Anjay. Nah, ngedenger hal itu, si Freya ini langsung keinget sama si Skull mbaknya ini. Kakak. Dan si Freya ini pun langsung OTW ke sana. Dia ini yakin kalau di sana dia ini bakal nemuin jawaban yang dia cari selama ini. Dan juga sebagai seorang Valkyrie, dia ini bakal ngelindungi Northern Vale dengan cara apapun. Aku di mana? Kayaknya aku sudah mati. Apa ini Valhalla? Berbeda dari yang kuharapkan. Kayaknya sih aku masih hidup. Pasti kamu yang nyelamatin aku tadi. Makasih loh. Aku bakal balas budi. BTW, aku Franco. Kamu Nona, Nyonya, atau Freya. Oke. Apa kau bersarang dari laut? Ya. Beberapa bulan yang lalu, aku berlayar bareng armadaku. Di situ kami nemuin paus biru mekanik yang gede banget. Dan karena kegigihanku, aku berhasil ngalahin paus mekanik itu dengan beberapa pukulan. Anjay. Jadi, aku udah peduli dengan ceritamu yang itu. Aku bertanya tentang Nerf Aurora. Oh, itu. Jadi gini. Di suatu ketika, di Kecamatan Frozen Sea, waktu itu aku sama armadaku lagi berlayar buat ngedapin beberapa ikan buat dijual. Lalu tiba-tiba, aku nemuin seorang anggota Black Shark yang ngambang di lautan. Ya, aku tolongin lah. Terus dia nih ngomong, "Oi, Ben hidup lagi jadi sotong." Ya akhirnya aku dewe nyamperin si Ben. Nah, pas ketemu sama si Ben, kami ini perang. Lalu tiba-tiba, muncul monster robot yang gak diundang, yang ngebawa Nerf Aurora. Dan dia nih langsung hancurin armadaku. Akhirnya disinilah aku sekarang. Tamat. Kemana monster robot itu pergi? Dia bilang suatu tempat yang namanya itu Abysmal Sea. Ya itu, Abysmal Sea. Orang-orang Northern Vale sangat memuja artefak itu. Sebenarnya itu apaan? Jujur li, aku nggak tahu. Emang apa yang terjadi kalau artefak itu hilang? Itu artinya bencana. Kita harus mendapatkan lagi Nerf Aurora itu. Apa kau mau membantuku? Aku siap hidup dan mati buat ngebantu kamu, Say. Maksudku, aku siap kapan saja, Nona Valkyrie. Demi Northern Vale. Anjay. Dan mereka ini pun pergi ke dermaga. Nah, tapi di sana mereka ini cuma nemuin sebuah perahu layar kecil. Pantai lah. Kita nggak akan bisa nyusul mereka pakai perahu ini. Sayang sekali armadaku dihancurin sama si monster robot itu. Kita butuh bantuan rakyat Northern Vale. Akhirnya mereka ini waro-waro ke seluruh warga Northern Vale buat minta bantuan. Dan ajaibnya, semua warga Northern Vale ini antusias banget buat ngebantu mereka. Ya bukan karena mereka ngesim sama Freya ya soalnya mereka ini menghormati banget para Valkyrie. Dan dengan bantuan dari warga Northern Vale, mereka ini berhasil ngebangun kapal yang lebih hebat dan sangar. Dan juga ngerekrut armada baru buat ngebantu mereka. Anjay. Dan mereka ini pun OTW war buat nyusul armadanya si Ben yang ikutin si Atlas. Nah, di sisi lain, si Atlas ini udah berjalan 14 hari di atas laut buat pergi ke Abysmal Sea. Nah, si Ben yang ngikutin dari belakang ini udah gregetan, gak sabar. Bang, kapan upload? Lalu tiba-tiba, woi, sotong! Ya, si Ben ini kaget. Dia nih ngedenger suara yang dia kenal. Wow! What's up with it, motherfucker? What's up, baby? Did you miss me? Anjir, balik-balik bawa bini, cok.
Tapi ya, si Franco sama si Freya ini nggak nyamperin si Ben. Mereka ini lebih fokus ke si Atlas buat ngerebut Aurora itu. Ya dikacangin lah si Ben ini. What about me? What about me? Lalu mereka ini nembakin tali ke si Atlas. Ya ceritanya talinya itu mereka impor dari FTTO. Jadinya ya kuat banget lah pokoknya. Nah si Atlas ini mulai kesusahan buat gerak. Terus mereka ini pun nembakin Miriam ke si Atlas. Dan itu ngebikin si Atlas ini pun ambruk. Oleng Kapten oleng, kita berhasil, anjay. Nah jatuhnya si Atlas ini ngebikin gelombang ombak yang gede banget, yang ngebikin armadanya si Freya sama si Franco ini agak oleng. Nah pas mereka ini kehilangan fokusnya, nggak disangka si Ben ini udah ngambil alih Heart of Aurora. Heart of Aurora sudah di tanganku. Lost. Aurora Heart is mine. Captain Bane reigns supreme. Bane must be stopped. For our homeland, our ancestors and the living, we will not stop fighting the evil. I am the daughter of Northern Vale, and I swear to protect it till my last breath. The worst punishment for desecrating this ocean! Spirits of Northern Vale, guide me! Listen to me, Freya. The Aurora Heart is not just a relic. It is one of the ancient Twilight orbs that the evil Lord of the Abyss is after. Dark forces will soon sweep over the Land of Dawn. You must live on. Protect Aurora Heart and Northern Vale. Rest assured, sister. I will protect Northern Vale till my last breath. Semuanya sudah berakhir. Ya, sudah berakhir. Aku menghargai bantuanmu, Franco. Atas nama Northern Vale, kau adalah petarung yang pemberani. BTW, mau nggak kalau kita pergi bareng kapan-kapan? Ya terserah, mungkin ke pelabuhan atau tavern mungkin, atau mungkin ke puncak bukit. Kemana saja, boleh aja. Seriusan? Jangan mikir aneh-aneh loh. Terima kasih, Franco. Tamat. I'm not dead! Today's my lucky day! What the